Halo. Ya, selamat malam. Selamat malam. Pak Muhammad ingin pilih berita mengenai apa? Yang nomor 6, Mbak. Anas versus Nazarudin. Jadi di situ jelas ya. Usai Rakornas, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kembali membantah tudingan suap yang dituduhkan mantan Bendum Muhammad Nazarudin. Anas meminta Nazar segera pulang ke tanah air dan menjalani proses hukum dengan kesatria. Anas perintahkan yang harus menang adikarya. Ya, berikut ini cuplikan tudingan Nazarudin dan klarifikasi dari Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Dalam DPR gimana untuk Jadi di situ jelas ya, dari awal 2010 Anas panggil Angelina, panggil saya, panggil Mirwan Amir, ada proyek Hambalang. Oke. Nilainya 1,2 T. Iya. Nah, Anas perintahkan yang harus menang Adikarya dan Wika. Nanti yang ngurus teknisnya Mahfud. Gimana untuk teman-teman di dalam DPR, gimana untuk teman-teman di Sesmenpora, itu nanti Mahfud yang atur. Bantah dan klarifikasi, karena itu saya hanya ingin mengatakan nomor 1, segeralah pulang ke Indonesia, jalani proses hukum dengan kesatria. Yang kedua, kalau ada bukti-bukti segera bawa ke aparat penegak hukum. Yang ketiga, saya berdoa agar segera mendapatkan hidayah. Jelas kalau mau dibuka tentang Wafif bisa cerita semua. Tentang ibu yang satu lagi di situ juga jelas. Maksudnya ibu satu lagi siapa? Ibu satu Rosa. Tanya aja kepada Rosa, dia bisa menjelaskan semua. Terus kepada di koran Tempo saya lihat dia udah mulai membuka. Mirwan Amir. Itu jelas. Karena Rosa juga tahu hubungannya Anas gimana tentang dapat proyek Wisma Atlet, itu Rosa tahu. Mirwan Amir semua sudah cukup bukti, tapi karena ada deal antara Chandra dengan Adi Raharja, semua itu ditiadakan untuk memanggil Anas, Angelina dan Mirwan Amir. Ini saya tahu dan saya yakin Chandra melakukan deal itu. Karena kenapa? Chandra itu pernah melakukan transaksi sama saya 2 kali. Nah, KPK punya standar, punya prosedur, dan kita percaya KPK adalah lembaga penegak hukum yang mandiri dan bekerja profesional, bekerja berdasarkan alat-alat bukti. Jadi Mas Anas sudah akan melakukan langkah proaktif ya? Untuk ke KPK lebih dulu begitu, Ya, nanti sebelum dipanggil? Nanti diskusi sama Mbak Seril dulu lah ya. Ini flash disk tentang laporan semua mulai bulan Februari sampai Kongres punya dari mana, untuk siapa saja, ada breakdown rinciannya dibuat sama EPA. Iya. Staf keuangan saya. Terus yang ngasih ke uangnya ada Eva, ada langsung Nuril, ada Rahma. Nah, tapi saya tahu sumbernya. Yang tahu sumbernya dari proyek APBN itu adalah Anas dan saya yang menjalankan. Nah, itu. Nah, ini laporan keuangan Juliani, ya. Menyatakan ada uang bulan Februari kemarin nganter ke Anas $1 juta dari kantornya Anas, bahwa ada yang ditransfer, ada laporan beli mobil untuk Anas, beli itu semua ada di sini. Jadi tidak ada yang bisa ditutupin sama Julianis, walaupun Julianis dipegang oleh Anas. Sekarang kan Julianis kan oleh Anas. Yang pasti adalah saya ingin tegaskan, kami ingin Partai Demokrat ini makin hari makin bisa tampil sebagai partai yang sesungguhnya, dan karena itulah kami semua bekerja keras untuk itu. Soal Nazarudin, sekali lagi, tutup buku yang saya maksudkan adalah bahwa di Partai Demokrat itu sudah masa lalu, itu tutup buku. Proses hukum tentu harus didorong berjalan, dan saya ingin katakan bahwa Pak SBY dengan seluruh aparatnya telah dan tengah bekerja keras untuk membantu KPK untuk itu. Pak Muhammad, apa yang harusnya dilakukan oleh seorang Anas Urbaningrum semaksimal mungkin untuk kemudian membuat publik tidak bertanya-tanya? Mungkinkah ada kebenaran di balik nyanyian Nazarudin? Ya, begini ya Mbak ya. Halo? Iya, silakan Pak Muhammad. Ya, sebetulnya kalau dilihat dari kasus ya, kita bisa mengambil benang sebetulnya. Jadi
dengan Pak Anas Urbaningrum mengadukan Nazarudin untuk pencemaran nama baik dengan pasal 310 mengenai pencemaran nama baik, itu saya anggap itu sebetulnya langkah yang keliru, Mbak. Oh, Anda justru menilainya langkah keliru, apa sebab? Nah, karena begini, Mbak ya. Karena sekarang buat apa orangnya juga tidak ada. Sementara kita melakukan pencemaran nama baik. Oke. Kalau Karena sudah itu bisa menimbulkan karena itu bisa menimbulkan persepsi di publik. Iya, kalau sudah proaktif ke kepolisian, apakah juga harus proaktif ke KPK untuk membuktikan bahwa memang tidak benar begitu nyanyian Nazarudin? Betul, kita tidak bisa menginterpretasikan bahwa nyanyian Nazarudin itu salah. Karena kita melihat partnership antara Bung Anas sendiri dengan Nazarudin kan cukup dekat. Dia juga dengan posisinya sebagai penyara di partai politik juga kan sangat sentral, ya kan. Jadi kita tidak bisa menebak antara benar dan salah itu siapa, ya kan. Oke. Jadi langkah terbaik Anas Urbaningrum menurut Anda apa yang harus ia lakukan? Ya, kita menunggu aja, lebih baik Bung Anas menunggu bagaimana aparat hukum dengan upaya pemerintah semaksimal mungkin untuk bisa memulangkan Nazarudin pulang ke Indonesia. Baik. Ya, Baiklah. karena takutnya begini, Mbak, kalau nanti ini ada kesan seolah penegakan hukum yang dipolitisasi. Karena bagaimanapun nanti Nazarudin pulang ke Indonesia dengan membawa beberapa bukti, kalau ada pengadilan in absentia terhadap pasal 310 dan pencemaran nama baik dan dinyatakan Nazarudin itu bersalah, bukti sekuat apapun juga, bukti sebenar apapun juga akan kalah dengan putusan pengadilan bahwa betul telah terjadi pencemaran nama baik atas Anas Urbaningrum. Oke, baiklah. Pak Muhammad, terima kasih sudah menelpon kami di Suara Anda.